Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randika Putra dari kelas 2B Terus Matematika. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan tugas trigonometri yang diberikan oleh Ibu Rahmi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Baik, kita akan mengenal tentang perbandingan trigonometri. Yang pertama itu ada sinus yang biasa kita tulis dengan sin, yang kedua ada kosinus yang biasa kita tulis dengan cos, dan tangen biasa kita tulis dengan tan, dan kosekan yang biasa kita tulis dengan kosek, dan sekan biasa kita tulis dengan sek, dan 6 kotangen yang biasa dengan kotan. Kita akan mengenal tentang segitiga, yang dimana kita tahu AC itu disebut sebagai sisi miring. AC sama dengan sisi miring. Dan yang berada di depan alfa adalah AB. Maka AB adalah sisi depan. Yang berada di samping sudut alfa, yaitu BC, adalah sisi samping. Setelah kita mendapatkan sisi miring, sisi depan, dan sisi samping, maka kita masukkan ke perbandingan trigonometrinya. Yang pertama, sinus. Rumus sinus alfa atau rumus sinus adalah sisi depan per sisi miring. Lalu kita lihat pada segitiga tadi, sisi depannya adalah AB, sisi miringnya adalah AC, maka sinus alfanya adalah AB per AC. Berikut kita masuk ke yang kedua adalah kosinus. Cos alfa sama dengan sisi samping per sisi miring. Lalu kita lihat pada segitiga di atas tadi, sisi sampingnya adalah BC dan sisi miringnya adalah AC. Maka untuk cos alfa adalah BC per AC. Lalu yang ketiga adalah tangen. Rumus tangen alfa adalah sisi depan per sisi samping. Sebenarnya sisi untuk mencari tangen itu adalah sinus dibagi dengan kosinus, atau juga bisa dikali sinus dikali kosinus. Jadi yang tersisa adalah AB per BC. Perbandingan trigonometri yang lain ada juga,
Yang keempat yaitu kosek. Kosek alfa adalah kebalikan dari sinus. Kebalikan dari sinus. Jadi jika sinus sisi depan per sisi miring, maka kosekan adalah sisi miring per sisi depan. Atau juga bisa kita tulis atau rumus kosekan sama dengan 1/2 sin. 1 per sin alfa. Bukan 1/2 sin ya, tapi 1 per sin alfa. Maka 1 per sama dengan 1 per AB per AC sama dengan AC per AB. Jadi sama halnya kosekan adalah kebalikan dari sin alfa. Berikutnya ada perbandingan trigonometri yang kelima, yaitu sekan. Sekan alfa sama dengan kebalikan dari kosinus. Yang kita tahu cos alfa adalah sisi samping per sisi miring, maka sekan adalah sisi miring per sisi samping. Sekan alfa juga sama dengan 1 per cos alfa sama dengan 1 per BC per AC. Hasilnya adalah AC per BC, yang dimana kita ketahui cos alfa adalah BC per AC dan sekan alfa adalah kebalikan dari cos alfa. Jadi jika cos alfa adalah BC per AC, maka sekan alfa adalah AC per BC. Yang keenam ada kotangen. Kotangen ini adalah kebalikan dari tangen alfa. Yang jika tangen alfa adalah sisi depan per sisi samping, maka ini sisi samping. Sisi samping per sisi depan. Juga bisa kita tulis sama dengan 1 per tangen alfa sama dengan 1 per sisi depan AB per BC. Hasilnya BC per AB. Dimana kita ketahui tangen alfa adalah AB per BC, maka kebalikannya kotangen alfa adalah BC per AB. Untuk berikutnya kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja. Misalnya diketahui sebuah segitiga, kita buat segitiganya dulu.
sebuah segitiga. Kita misalkan aja segitiga ini adalah P segitiga Q R, dan sudut metanya ada di R dan siku-sikunya ada di Q. Sudut jarak antara P dengan Q diketahui. P dengan PQ adalah 2 cm dan jarak QR adalah 5 cm. Lalu tentukan perbandingan trigonometrinya. Tentukan perbandingan trigonometri. Di sini masih ada yang belum lengkap, yaitu ada QR yang belum diketahui panjangnya. Maka kita menggunakan rumus diagonal Pitagoras. Yaitu QR kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurang PQ kuadrat. Rumus diagonal Pitagorasnya adalah QR kuadrat sama dengan akar PR kuadrat dikurang PQ kuadrat. Kenapa harus PR kuadrat dikurang PQ kuadrat, bukan PQ kuadrat dikurang PR kuadrat? Di sini karena garis PR lebih panjang daripada PQ kuadrat. Kita langsung saja kita ketahui 5 kuadrat dikurang 2 kuadrat sama dengan akar 25 dikurang 4 sama dengan akar 21. Maka kita dapatkan QR-nya akar 21. Ini setelah kita kuadratkan, kita langsung saja masuk ke perbandingan trigonometrinya. Yang pertama kita buat sin alfa. Sin alfanya adalah sin alfanya bisa kita ingat dengan menggunakan persingkatan, yaitu sin demi. Berarti sisi depan per sisi miring. Sisi depannya adalah 2 cm dan sisi miringnya 5. Jadi sin alfanya sama dengan 2/5. Dan berikutnya cos alfa. Cos alfa sama dengan, bisa kita ingat dengan cosami. Sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya adalah akar 21/5. Berikutnya tangen. Tangen alfa sama dengan sisi depan per sisi depan. Sisi depannya adalah 2 per sisi samping. Sisi sampingnya adalah akar 21.
dikarenakan dalam bentuk pecahan, tanda akar itu tidak boleh berada pada penyebut. Maka kita ubah bentuknya dengan cara dikalikan dengan akar 21 per akar 21 sama dengan 2 akar 21 per 21. Berikutnya kita buat untuk kosek. Tak perlu membuat banyak-banyak, tinggal kita buat aja karena kita ketahui sin alfa adalah kebalikan daripada kosekan, maka kita buat aja kosek alfa sama dengan kebalikan dari sin alfa sama dengan 5/2, yaitu sisi miring per sisi depan. Untuk cos alfa adalah kebalikan dari sekan alfa, maka kita buat aja seperti ini. Sek alfa sama dengan 5 per akar 21. Kembali kita sederhanakan karena bentuk akar tidak boleh berada di sebagai tanda penyebut. Akar 21 per 2 akar 21, hasilnya 5 akar 21 per 21. Berikutnya kotangen adalah kebalikan dari tangen alfa, maka akar 21 per 2. Jadi itulah perbandingan trigonometri dari segitiga PQR. Untuk lebih jelasnya lagi, kita buat satu contoh lagi tentang perbandingan trigonometri. Misalnya diketahui sebuah segitiga. Kita buat segitiganya dulu. Diketahui sebuah segitiga A, B, C. Sudut alfanya di C, siku-sikunya di B, memiliki sisi miring 5 cm dan sisi depan 4 cm. Maka kita ditanyakan adalah tentukan panjang BC dan perbandingan trigonometri. Langsung saja. Yang diketahui adalah AC dan AB, maka yang kita cari adalah BC. BC kuadrat sama dengan akar AC kuadrat dikurang AB kuadrat. AC kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan akar 25 dikurang akar 16 sama dengan akar 9. Akar 9 adalah 3, maka BC sama dengan 3. Langsung saja kita masuk ke perbandingan trigonometrinya.
sin alfa. Kita masuk yang pertama, sin alfa. Sin alfa kita ketahui perbandingan sin adalah sin demi, berarti sisi depan per sisi miring. Jadi kita lihat segitiganya, sisi depannya adalah 4 cm, 4, dan sisi miringnya adalah 5. Cos alfanya adalah sisi samping per sisi miring 3/5. Dan yang berikutnya adalah tangen alfa. Tangen alfa adalah sisi depan per sisi samping 4/3. Untuk lebih mudahnya kita persingkat saja. Sekan adalah kebalikan dari sinus, maka kosek adalah kebalikan sinus, maka tinggal kita balik saja. Jika sin adalah 4/5, maka kosekan adalah 5/4. Begitu juga dengan sekan dan kosinus. Jika cos alfa adalah 3/5, maka sekan alfa adalah 5/3. Untuk tangen alfa adalah kebalikan dari kotangen alfa, maka tangen alfa adalah 4/3, maka kontangen adalah 3/4. Ini saja pembahasan kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.